Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menambahkan pahat untuk mesin CNC. Ini pahat untuk cutting stiker yang ini, dan ini untuk mata cutting stikernya. Terus kalau untuk yang kiri ini laser 1000 mW ini, dan ada kipas juga, jadi saya tidak menggunakan heatsink. Tegangannya 5 volt, ini juga 5 volt juga. Jadi kalau untuk yang laser saya akan sambung ke soket laser. Di bagian sini ada tulisannya 5 volt dan ground. Di bagian sini, di board di bagian belakang itu ada tulisannya, karena ini yang bukan yang PWM. Kalau yang PWM itu lebih besar dan kabelnya itu ada 3. Kalau ini hanya ada 2. Tegangan maksimum 5 volt. Kalau kipasnya ini saya akan cari di tegangan yang lain. Ada yang tegangan 5 volt, di situ juga ada tulisannya. Saya akan taruh soketnya ini. Yang ini juga sama. Jadi di bagian sini ada tulisannya plus 5 volt dan ground, itu untuk laser di bagian pinggir ya. Jadi ada untuk spindle, ada untuk yang laser PWM. Jadi sudah ada tulisannya semua. Kalau untuk yang stiker ini nggak butuh catu daya, karena nanti saya akan posisikan di bagian sini. Sebentar, saya akan geser dulu. Jadi saya akan geser pahatnya agak ke kiri. Udah. Jadi kalau untuk pangkonnya sendiri, ini saya buat menggunakan 3D printer. Yang ini bahannya PLA, filamennya. Jadi nanti itu akan ada di bagian bawah sini. Sebentar. Nah, di bagian bawah sini dia. Saya akan dekatkan supaya lebih jelas. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti bisa dilem atau nanti juga bisa dibaut. Di bagian sini dia nantinya. Yang laser juga di bagian kiri. Saya akan coba perlihatkan ketika menggunakan pahat yang untuk cutting stiker. Ini kan didorong ke bawah. Ini didorong ke bawah. Makanya di sini saya kasih printan XYZ dari 3D printer, dan saya sambung atau saya lem untuk mendorong pahat ini. Saya akan nyalakan untuk sumbu Z ke bagian bawah. Ya. Jadi ini bisa ngedorong pahat dari cutting stikernya ini. Nah, jadi gak perlu catu daya apapun, sama kayak menggunakan bor atau pensil. Lebih tepatnya ya, kita ketika menggambar menggunakan pensil itu tidak perlu menggerakkan spindle yang ini. Kalau untuk laser itu ada di bagian sini. Sebentar, saya akan gerakkan supaya kelihatan untuk yang laser. Oke, cukup. Nah, untuk yang laser itu di bagian sini. Jadi untuk kabelnya nanti itu ke atas, ke sana, ke atas. Yang ini juga ke atas. Kalau yang laser diem. Jadi dia tidak perlu menggerakkan sumbu Z. Dia diam aja. Yang penting kita sudah mengatur fokus dari cahaya lasernya ini nantinya. Umpamanya ini benda yang akan di laser ya. Atur dulu sudah benar atau enggak fokusnya. Setelah itu baru kita bisa running. Dan saya belum pernah nyoba untuk outputnya itu dia on off atau
berupa apa ya, dia harus menggerakkan sumbu Z atau tidak. Sedangkan yang saya butuhkan di sini hanya on off di bagian powernya ini untuk lasernya. Kalau nggak bisa ya harus dimodif nanti. Yang jelas pangkonnya ini sudah jadi seperti ini, pangkonnya sudah pas. Nah, pangkonnya ini sudah pas, baik yang laser maupun yang cutting sticker. Tinggal saya tempel aja di bagian bawah. Nanti kalau sudah saya tempel, baru saya akan coba untuk ke kertas dulu dan lasernya juga. Lanjut saya akan pasang dulu. Nah, ini setelah saya pasang ya, ini sudah saya pasang dan kuat. Terus kalau untuk soket powernya yang sudah saya sebutkan di sini, plus 5 volt dan ground. Udah itu aja. Dan jika yang untuk spindle bornya ini dia tidak digunakan, saya lepas, jadi supaya tidak natap ke bagian untuk cutting stikernya. Jadi mana yang akan digunakan itu yang dipasang. Karena ini yang paling panjang, ini yang tak buka dulu karena memang sudah saya coba dan bisa kalau cuma untuk nulis dan bor juga bisa. Karena pada dasarnya ini memang untuk memotong atau ngebor untuk untuk ukiran gitu aja. Dan untuk ketinggiannya jika stiker ini ya, ketebalan dari bednya ini dia 23 mili. Jadi kalau cuma ngandelin yang bagian bawah ini nggak bisa, karena yang naik turun ini dia di bagian mata cutting stikernya ini, bukan keseluruhan. Jadi nggak kayak bor. Kalau bor ini kan mengikuti sumbu Z. Dan untuk lasernya, jadi kalau untuk cutting stiker karena saya nggak ada stiker jadi nggak bisa saya coba. Yang jelas ini pasti bisa karena saya sudah biasa menggunakan di rating CNC yang dulu. Kalau nggak salah saya menggunakan kayak gini, sama persis. Dan pertama gak ada bednya, ini kurang tinggi, terus gak ada kertas stikernya saya. Jadi yang jelas kalau untuk nyobanya itu dia kan tak turunin kayak gini. Sebentar saya geser lagi. Nih ya, perhatikan. Nah, mata pisaunya akan keluar di bagian sini. Kayak gitu dia cara kerjanya. Kalau untuk lasernya sendiri, nah, lasernya ini ada di bagian kiri kalau dari depan. Nah, ini lasernya kayak gini. Dan untuk perintah nyalakan dan matikan, nih ya, ini sudah tersambung. Saya akan nyalakan menggunakan perintah M3, dia nyala. Terus KM5 ini untuk mematikan. Nah, mati. Jadi pertama kita harus memposisikan dulu X0, Y0, Z0. Jadi dia akan kembali ke posisi 0. Nah, seperti ini. Baru saya akan geser. Saya akan geser lagi supaya kelihatan. Jadi nanti saya akan nulis DYALC. Oke. Terus saya akan coba perintah M3 untuk menyalakan ini, menyalakan lasernya ini ya. Nah, ini sudah berasap, mudah-mudahan kelihatan. Nah,
Ini sudah saya atur fokusnya dan berhasil. Saya akan matikan, lalu saya akan kirim perintah untuk membuat tulisan. Sebentar, saya set point dulu, setelah itu baru print. Nah, seperti ini. Jadi dia nulis gitu, kelihatan kan? Kipas di sini benar-benar berfungsi untuk mendinginkan lasernya. Jadi tanpa heatsink yang tebal, menggunakan kipas ini sudah bisa mendinginkan lasernya. Ini ya. Jadi dia mengikuti laser nyala, dia nyala, laser mati, kipas mati. Nah, mati, nyala lagi. Kalau untuk di programnya itu kita memang harus, kalau tidak menggunakan GRBL laser, kita harus memodif. Jadi programnya ini memang saya tulis ulang programnya ketika saya buat. Sebentar, saya akan geser supaya kelihatan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi fokusnya ini agak kurang, jadi agak terlalu hitam, dan bisa diulang juga. Jadi enaknya ini kalau sudah limit switchnya sudah saya pasang ya, limit switch sudah saya pasang, terus tombol emergency untuk stop itu sudah saya pasang, dan bagian stiker juga terpasang dengan baik di sini. Terus untuk laser juga, dan untuk bornya sendiri ini sudah bisa. Terus untuk probe sumbu Z nya ini juga sudah ada, dan untuk yang belum mungkin hanya ini bednya ini kurang tinggi. Kalau untuk cutting sticker kurang tinggi, dia butuh 23 mili tambahan bagian atas, ini baru dikasih stiker atasnya baru bisa motong. Tadi sempat saya coba memotong kertas dan itu berhasil. Jadi dengan kayak gini ini sudah lengkap. Mungkin nanti saya akan tambahkan kipas pendingin di bagian boardnya itu, soalnya kalau untuk mengukir PCB ataupun mengukir kayu nanti pastinya akan panas. Kalau cuma nulis kayak gini sama laser dan cutting sticker ini tidak terlalu terbebani motornya. Jadi masih nggak anget juga, malah lebih kedingin. Jadi nggak anget, nggak panas. Terus apa lagi ya? Ya mungkin cukup sekian. Dan nantinya ada tambahan kipas lah untuk pendingin di bagian belakang. Kalau sisanya ini saya rasa sudah cukup. Kalau untuk laser jika ingin diganti atau digeser, taruh di sumbu Z nya ini. Jadi dia naik turun, biar fokusnya itu yang ngatur juga sumbu Z. Kalau kayak gini kan tiap ketinggiannya ini berbeda bednya, saya harus mengatur fokus dari lasernya. Tapi kalau mengikuti sumbu Z itu tidak perlu, jadi buat pangkong kayak gini. Kalau untuk cutting sticker juga bisa taruh sini, tapi saya lebih cocok ditaruh di sini aja. Soalnya kalau taruh di sumbu Z itu kayak gak ada gunanya, karena gak bisa menekan bagian ini, bagian mata pisaunya ini. Jadi
Mungkin itu aja yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.